Konflik batin terparah dari seorang yang merasa dirinya terpandang, saudaraku yang kekasih, adalah ketika ia diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dan tidak sesuai dengan status sosial atau jabatan yang disandangnya. Itu buat dia gusar dan bisa panas hati, saudara. Kita belajar daripada satu tokoh yang terpandang, yaitu Naaman. Firman Tuhan berkata dari 2 Raja-Raja 5 ayat 11 dikatakan begini, tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Perhatikan ada kata gusar, saudara. Iya kan? Kenapa dia gusar, saudara? Karena orang terpandang tidak terbiasa sebenarnya menjumpai orang, betul nggak? Ya, yang biasanya dia ditemui orang yang punya kepentingan dengan dia. Nah, dia sekarang yang mencari seseorang untuk kesembuhan penyakitnya. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Yang unik daripada peristiwa ini, saudara, Naaman ini kan penyakitnya kusta. Yang biasa yang kita ketahui orang kusta adalah diasingkan dan dibuang. Tapi berbeda dengan Naaman ini. Karena apa? Jangan lupa, dia menyandang status yaitu orang terpandang. Tidak bisa dipungkiri, bos, di dunia, orang yang terpandang itu mendapat privilege. Dan terbukti, kenapa? Dia, saudaraku yang kasih, mengajukan surat, meminta surat kepada raja, kepada pemimpinnya untuk menyurati Raja Israel. Betul nggak? Orang yang terpandang ini mungkin sudah berobat kemana-mana, saudara, dengan penyakit kustanya. Tapi ternyata Tuhan kita memang adalah Tuhan yang suka dengan proses. Makanya saudara, perhatikan baik. Kegusaran daripada Naaman ini adalah, saudara yang kekasih, akumulasi daripada apa yang dilakukan. Mulai daripada pembantunya ngomong sama istrinya, lalu istrinya ngomong sama dia, dan dia ngomong kepada pemimpinnya, yaitu raja. Raja Aram membuat surat kepada Raja Israel. Dan Raja Israel sempat tidak suka, saudara. Kenapa? Tersinggung. Karena saudara, seakan-akan dia adalah Allah dikatakan, dan seakan-akan dia bisa menyembuhkan orang. Sempat ada mau, saudara, gesekan dan bentrokan. Lihat prosesnya, saudara. Pusat daripada kegusaran dan konflik batin daripada Naaman ini sebenarnya di ayat 12 dan ayat 13. Iya kan? Dia berkata apa, saudara? Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Lihat baik, saudara. Kegusarannya beranjak menjadi kepanasan hati karena dilihatnya, saudara yang kasih, ayat 13-nya, yaitu apa? Sebuah sungai, yaitu Sungai Yordan. Saudara, jangan pernah kultuskan Sungai Yordan ya. Karena apa? Sungai Yordan itu sungai biasa, iya kan? Tapi kenapa, saudara, ada banyak orang yang salah? Karena Yesus pernah dibaptis di sana. Sesungguhnya yang menyembuhkan bukan Sungai Yordan itu, tapi Allah adalah yang Yehova Rafa. Nah, jadi konflik batin Naaman, kenapa, saudara? Banyak sungai-sungai di Aram sana, di Damsik, iya kan? Kenapa harus ke Sungai Yordan yang dia lihat tidak prospek? Saudara, tadi di awal saya katakan ada 2, saudara, tokoh, iya kan? Saya tambahkan lagi satu tokoh, yaitu siapa, saudara? Pegawai-pegawainya Naaman yang orang sederhana. Ini permintaan, saudara yang kasih, yang berikutnya juga yang sederhana. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, engkau akan menjadi tahir. Haleluya. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam Sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, yaitu Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Haleluya. Jadi baik, saudara, orang yang sederhana kehidupannya maupun engkau orang terpandang di hadapan Allah, ternyata kita semua sama. Permintaan yang sederhana akan menghasilkan, saudara yang kasih, hal yang dahsyat, sekalipun yang meminta adalah orang sederhana. Saudara, 3 hal yang saya soroti dalam perikop yang sedang kita bahas. Yang pertama, kalau Anda bawahan atau orang sederhana, ternyata, saudara, lewat perikop ini, jangan pernah takut untuk memberikan masukan atau saran
Kepada siapa saudara? Kepada pemimpin atau atasan Anda. Karena sebenarnya atasan Anda bukan Superman. Dia juga punya kekurangan yang ada kalanya tidak diceritakan kepada bawahan. Pembantu ini menceritakan saudara yang kasih bahwa ada abdi Allah di Israel, Elisa, dan lihat pada akhirnya Naaman dipulihkan. Tentunya lewat peristiwa proses yang begitu dahsyat. Yang kedua, saya mau katakan kalau saudara orang terpandang, jangan songong, jangan sombong. Terima masukan dari siapapun, sekalipun itu adalah orang yang tidak terpandang dan orang yang sangat sederhana. Karena itu bisa membawa Anda kepada pemulihan, kepada breakthrough, kepada jalan keluar apa yang menjadi persoalan Anda. Yang ketiga, saya mau berkata saudara, ini tidak kalah pentingnya. Bagi kita abdi-abdi Allah, hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan saudara, kalau ada orang yang datang, orang yang terpandang, iya kan, seperti Naaman ini saudara, dengan manner dan sikap yang sedikit agak sombong, saudara jangan marah dan berkata, siapa kamu? Kenapa saudara? Kalau saudara hamba-hamba Allah melakukan seperti itu tandanya Anda juga adalah orang-orang yang mau dipandang, iya kan? Dan Anda juga adalah termasuk hamba-hamba Allah yang sombong. Mari saudara, sederhanakan hati kita, maka selebihnya persoalan-persoalan kita Tuhan akan ambil alih. Sekalipun apa yang diperintahkan Tuhan lewat hamba-hamba Allah kepada kita anggap mustahil, kerjakan saja saudara dengan hati yang taat dan dengan kesederhanaan. Maka saudara, itu adalah keniscayaan. Dan saudara yang kekasih, engkau akan ditolong Tuhan, Immanuel.